keluarga mengikut itu manusia bertahan bumi. Bertahankan bumi. Tidak bisa lari dari bumi, tidak bisa jauh. Karena kebutuhan manusia ada bumi untuk mempertahankan jiwa raganya. Itu hukum-hukumnya seperti itu. Nah, hitung-hitungannya. Ya. Tidak akan terjadi sesuatu kecuali ada dasar hukumnya. Kecuali ada penyebabnya. Itu. Dan dasar hukum itu disebut Allah. Allah itu dasar hukum yang mendasari terjadinya sesuatu, kun fayakun. Dasar hukum, bukan penyebab. Nah, itu, ya, Allah itu ukuran. Ya, Al-Quran mengatakan, aku seluas langit dan bumi. Aku meliputi langit dan bumi. Yang meliputi itu apa? Ya, setiap zat, setiap benda, setiap makhluk, ya, seluas langit dan bumi, itu memiliki ukuran. Itu. Ya. Nah, jadi hubungan antara benda dengan benda, hubungan antara makhluk, antara manusia, ya, hubungan segala sesuatu dengan langit dan bumi, hubungan itu mendorong terciptanya sebuah proses. Nah, proses itu membangun kekuatan alam. Kekuatan alam itu dipakai untuk menguasai. Ya, dipakai untuk membangun, untuk memelihara, untuk menghancurkan. Ya, nah itu. Ya, nah, itu dasarnya itu Allah tadi. Sehingga kekuatan itu terbentuk. Allah itu dasar hukum. Untuk membangun kekuatan yang berkuasa. Sehingga Allah dikatakan berkuasa. Allah adalah Tuhan yang berkuasa. Tetapi Allah itu tubuhnya tidak ada. Tubuhnya tidak ada. Ya, tidak bertubuh zat. Ya, tidak bertubuh nur. Kalau tubuhnya ada, tentu kita menyembah benda itu. Menyembah patung. Kalau tubuhnya ada. Zatnya ada. Nah, Allah tidak bertubuh, tetapi sifatnya ada. Nah, kan aneh. Ya? Nah, Allah itu ada. Yang ada itu sifatnya. Tubuhnya tidak ada. Ya, Allah itu memiliki sifat. Sementara sifat itu tumbuh dari zat. Tumbuh dari makhluk. Tumbuh dari benda. Harimau bersifat menerkam. Api bersifat membakar, panas. Air mendinginkan. Itu sifat benda. Nah, itu. Ya. Itu deh. Jadi Allah itu mensifati zat benda. Allah membentuk sifat makhluk. Yang sebenarnya itu bukan sifat Allah. Nah, itu. Ya. Jadi Allah itu sebuah jalan, sebuah ilmu untuk membentuk sifat benda. Seperti harimau sifatnya menerkam. Ya, bentuk harimau seperti itu bentuknya. Nah, kakinya 4. Nah, itu. Ya. Punya taring, ya, segala macam. Itu membentuk sifat. Sifat menerkam. Nah, burung seperti itu pula bentuknya. Ikan, nah, itu memiliki sifat yang berbeda. Ya, perbedaan sifat itu dibentuk oleh tubuhnya. Bentuk tubuhnya. Ya. Ukuran tubuh, bentuk tubuh. Ya, itu melahirkan sifat yang berbeda. Itu, ya. Jadi Allah membentuk sifat zat, sifat makhluk. Nah, itu, ya.
bukan sifat Allah. Seperti pakaian. Pakaian itu sifatnya memelihara tubuh. Ya, pakaian itu memelihara tubuh. Nah, itu. Ya. Jadi yang memelihara itu apa? Pakaian. Ya Allah, pelihara diriku. Bagaimana cara Allah memelihara diri kita? Disuruhnya kita berpakaian. Nah, bangun rumah. Rumah untuk menjaga tubuh. Nah, disuruhnya itu. Nah, ya, bukan Allah yang memelihara tubuh kita, tapi pakaian. Ya, itu. Pakaian itu bersifat memelihara. Rumah bersifat melindungi. Senjata bersifat menjaga. Makanan itu bersifat memelihara fisik kita. Macam-macam. Udara. Ya. Nah, jadi kita minta tolong kepada benda-benda itu. Artinya mempergunakan benda itu untuk melindungi kita, untuk menjaga, memelihara, segala macam. Ya. Adanya itu Allah menjaga manusia, memelihara. Ya. Nah, jadi sifat Allah itu tidak ada pada dirinya. Sifat Allah ada pada benda, pada zat, pada pakaian. Yang sebenarnya itu bukan sifat Allah. Allah membentuk sifat. Ya, pakaian itu bersifat memelihara. Pakaian yang memelihara. Kalau dipakai. Kalau tidak dipakai tentu tidak memelihara. Nah, bagaimana cara Allah memelihara kita kalau kita tidak berpakaian? Nah, tidak bisa. Harus berpakaian. Nah, pakaian itu yang memelihara. Nah, itu. Ya. Nah, jadi sifat Allah itu adalah sifat makhluk, sifat benda. Yang sebenarnya makhluk itulah yang memiliki sifat zat, benda-benda. Nah, minta tolong kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah, tentu kita minta perlindungan kepada jalannya, amalannya, kepada bendanya, alatnya. Di sana kita minta perlindungan, minta tolong. Nah, jadi secara berdasarkan hukum, Allah secara langsung menolong, itu tidak ada. Allah secara langsung memberikan perlindungan, tidak ada. Tidak ada. Apabila Allah memberikan perlindungan, dia berikan pakaian. Disuruh memakai pakaian. Nah, dengan pakaian kita dilindungi. Ya, berarti Allah secara langsung tidak memberikan perlindungan. Ya, yang melindungi kita pakaian. Nah, tentu pakaian harus ada. Kalau tidak ada, ya harus disediakan. Nah, itu. Ya, nah, itu ketentuannya, itu aturannya, itu hukumnya. Nah, itu. Ya. Nah, jadi Allah itu ya tiada bertubuh. Nah, tubuhnya bukan zat, bukan nur. Nah, tidak ada. Ya. Nah, ya. Apabila tubuhnya tidak ada, zatnya tidak ada, maka sifatnya tidak ada di badannya, tidak melekat di badannya. Tidak ada pada dirinya sifat itu. Nah, karena dirinya itu tidak ada. Jadi Allah itu pembentuk sifat. Sifat itu melekat pada zat, pada benda, pada makhluk. Tidak melekat pada diri Allah. Jadi Allah itu sebenarnya siapa? Allah itu sebuah ilmu, sebuah jalan untuk membentuk sifat. Benda. Nah, itu. Itu deh. Kalau berdasarkan hukum, Allah itu pencipta. Ya. Yang diciptakan itu wajah rupa, bukan menciptakan tanah.
tanah ini barang tumbuh. Tumbuh dari zat tunggal. Proses yang terjadi pada zat tunggal itu mendorong pertumbuhan. Ya, zat tunggal itu sejenis tanah. Ya, zat tunggal itu sejenis tanah. Nah, tanah itu bergejolak hidup. Ya, itu gejolak yang ada pada diri zat tunggal itu mendorong zat itu tumbuh berkembang menjadi langit dan bumi. Itu barang tumbuh. Jadi tanah itu, langit dan bumi ini tumbuh. Nah, Allah itu pencipta. Bukan pencipta tanah, tetapi pencipta bentuk, wajah. Ya, wajah harimau berbeda dengan wajah burung. Ya, berbeda dengan gajah bentuknya. Ya, berbeda dengan monyet, berbeda dengan kucing. Nah, perbedaan wajah itu. Nah, jadi Allah menciptakan wajah. Karena diri itu tidak ada. Jadi Allah itu membentuk sifat. Sifat itu melekat pada zat, pada beberapa makhluk. Tidak melekat pada diri. Tidak bersengaja. Untuk sengaja untuk berbicara. Berdasarkan Allah itu pencipta. Yang diciptakan itu wajah rupa. Bukan menciptakan tanah. Tanah ini barang tumbuh. Tumbuh dari zat tunggal. Proses yang terjadi pada zat tunggal itu mendorong pertumbuhan. Ya, zat tunggal itu sejenis tanah. Ya, zat tunggal itu sejenis tanah. Nah, tanah itu bergejolak hidup. Ya, itu gejolak yang ada pada diri zat tunggal itu mendorong zat itu tumbuh berkembang menjadi langit dan bumi. Itu barang tumbuh. Jadi tanah itu, langit dan bumi ini tumbuh. Nah, Allah itu pencipta. Bukan pencipta tanah, tetapi pencipta bentuk, wajah. Ya, wajah harimau berbeda dengan wajah burung. Ya, berbeda dengan gajah bentuknya. Ya, berbeda dengan monyet, berbeda dengan kucing. Nah, perbedaan wajah itu. Nah, jadi Allah menciptakan wajah. Nah, tanah ini diambil. Ya, tanah ini diambil, dibentuk, diberi wajah. Ya, jadi manusia, jadi binatang, jadi tumbuhan. Itu disebut proses penciptaan. Itu pekerjaan Allah. Allah menciptakan. Jadi langit dan bumi ini wajah Allah. Seperti itu. Ya, wajah ilmu. Allah itu adalah ilmu yang dipakai untuk membentuk wajah, membentuk rupa. Nah, itu. Ya, membentuk wajah langit dan bumi, rupa makhluk. Ya. Nah, kemanapun kau menghadap, di situ ada wajahku. Itu wajah Allah, wajah ilmu. Nah, penampilan ilmu. Ya. Nah, jadi Allah itu pembentuk rupa wajah. Sementara zat itu tumbuh. Nah, itu. Ya, tentu kalau dikaji tentu panjang jadinya. Ya, berjam-jam tidak habis-habis ini. Benar ya?
manusia adalah tanah. Tanah itu tidak menyembah. Tanah itu bertuhankan kepada jalannya, fitrahnya. Artinya tanah itu tunduk kepada jalannya. Mengikuti jalannya, fitrahnya, dirinya. Tuh, ya. Jadi, makhluk tidak ditundukkan kepada makhluk lain. Zat itu barang tumbuh, berdiri sendiri. Ya, seperti biji-bijian tumbuh. Ya. Biji durian tumbuh menjadi pohon durian. Nah, itu berdiri sendiri. Tidak dipaksa untuk tunduk kepada pohon mangga. Sujud, tidak bisa. Ya. Apabila pohon durian berusaha untuk menjadi pohon mangga, rusak deh. Pohon durian disuruh sujud kepada pohon mangga, mengikuti pohon mangga, pohon durian itu rusak, tidak bisa. Berdiri sendiri. Zat itu berdiri sendiri. Nah, makhluk itu berdiri sendiri. Ya. Kalau makhluk itu ditundukkan kepada makhluk lain, dia rusak. Seperti harimau, dia berusaha ingin menjadi seekor babi. Nah, usahanya untuk menjadi seekor babi, itu saja sudah menghancurkan dirinya. Tidak bisa. Dia harus menjadi dirinya sendiri. Nah, itu. Ya. Nah, jadi tidak ada zat menyembah zat. Tidak ada. Tidak ada itu. Ya. Manusia menyembah makhluk, itu tidak ada. Manusia menjatuhkan dirinya kepada zat, kepada makhluk lain, itu akan merusak dirinya. Nah, jadi manusia mengikuti jalannya fitrahnya. Itu yang memelihara manusia. Ya. Itu deh. Tetapi kalau manusia berusaha menjadi manusia lain, itu rusak dirinya. Ya. Itu. Ya. Seperti kita berusaha menjadi Muhammad. Nah, fitrah kita berbeda dengan Muhammad. Ya, kondisi badan kita, kemampuan kita, keadaan kita, ukuran jiwa raga kita dengan Muhammad Rasulullah berbeda. Kalau kita berusaha seperti Muhammad, kita rusak. Nah, jadi tiap-tiap manusia berbeda-beda jalannya. Fitrahnya berbeda. Nah, ya. Nah, jadi tidak bisa dipaksakan. Nah, jadi menyembah Allah adalah tunduk kepada aturan. Ya. Nah, salat itu kan sebuah jalan untuk meluruskan manusia. Seperti sujud dalam salat. Sujud dalam salat itu bukan penyembahan. Ya, sujud dalam salat adalah salah satu bentuk untuk meluruskan jiwa raga. Nah, itu. Nah, sujud dalam salat itu bukan menyembah zat Tuhan. Diri Tuhan. Tubuh Tuhan. Bukan. Ya. Nah, sujud dalam salat itu salah satu bentuk untuk meluruskan jiwa raga manusia. Jadi ibadah itu dipakai sebagai alat untuk meluruskan, memperbaiki, membentuk, membangun jiwa raga manusia. Nah, dipakai untuk itu. Itu. Ya. Itu dah. Ya. Nah, jadi orang yang bertakwa, takwa adalah sebuah usaha untuk memperbaiki diri, meluruskan diri, mensucikan diri, sebuah usaha untuk membangun jiwa raga, menyempurnakan jiwa raga. Itu takwa. Ya. Jadi takwa tidak dipakai untuk mencari pahala. Tidak dipakai untuk menyogok Tuhan. Tidak dipakai untuk menyembah tubuh Tuhan, zat Tuhan. Bukan. Takwa dipakai untuk membentuk diri,
Takwa itu adalah sebuah usaha untuk memperbaiki diri, meluruskan diri, membersihkan diri, menyempurnakan jiwa kita. Itu takwa. Itu orang yang bertakwa. Jadi zat itu barang tumbuh, berdiri sendiri, seperti tanah ini. Tanah ini kan hidup ini. Tanah ini hubungan antara zat dengan zat. Hubungan antara butiran-butiran tanah. Tanah ini terdiri dari butiran-butiran, gumpalan-gumpalan tanah. Hubungan antara butiran-butiran zat atau butiran-butiran tanah, hubungan itu menciptakan gejolak, reaksi. Itu mendorong pertumbuhan. Seperti pohon, kita potong, tumbuh lagi dia. Karena didorong oleh gejolak yang ada pada pohon, yang ada di dalam itu. Dipotong pohon, tumbuh lagi. Dipotong pohon, tumbuh lagi. Begitu pula orang yang masuk neraka. Orang yang masuk neraka, tubuhnya disiksa, hancur. Tubuhnya itu tanah. Tanah itu hidup. Bergejolak. Gejolak tanah itu mendorong tubuhnya terbentuk kembali. Tumbuh lagi yang baru. Kemudian disiksa lagi, hancur lagi. Gejolak yang ada pada dirinya mendorong lagi. Tumbuh lagi tubuh baru. Terbentuk lagi yang baru. Seperti itu terus menerus. Itu siksaan yang dirasakan di neraka. Berkekalan seperti itu. Itu kan hukum alam. Bisa lari? Oh, enggak bisa. Hukum alam, bagaimana lari? Tubuh kita disiksa di neraka. Yang menyiksa itu alam, hukum alam. Yang menyiksa itu kerusakan tubuh, jiwa raga, kekurangan diri kita. Banyak yang kurang di badan kita, jiwa raga kita kotor, tidak teratur, tidak sempurna. Itu menciptakan hawa panas. Menciptakan tumbuhnya penyakit. Menciptakan rasa sakit, gelisah. Itu siksaan. Ditambah pula dengan api. Panasnya api. Itu membuat pedih. Jadi orang-orang yang masuk neraka, Al-Quran mengatakan, mereka masuk neraka dalam bentuk aslinya. Bagaimana bentuk aslinya? Jiwa raganya kotor, rusak. Itu bentuk aslinya. Dan jiwa raganya tidak bagus. Banyak kekurangan, banyak kerusakan, banyak yang luka. Banyak yang kotor di badannya. Dalam seperti itu dia masuk neraka. Itu menyiksanya tak? Berbeda dengan orang beriman. Orang beriman badannya sehat, jiwa raganya sehat, bagus. Yang tumbuh pada dirinya itu rasa senang, gembira. Itu yang tumbuh di badan. Bukan siksaan. Itu berkekalan di surga. Tapi kalau orang yang masuk neraka, badannya kotor, rusak. Itu menimbulkan rasa sakit. Sakit tidak hilang-hilang. Rasa sakit itu ditanggung. Berkekalan. Jadi itu yang menghancurkan tubuhnya. Jiwa raga orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman,
jiwa raganya itu rusak, hancur. Nah, ya, tetapi didorong kembali gejolak yang ada pada dirinya. Ya, tubuhnya itu kan tanah. Tanah itu hidup, bergejolak. Gejolak itu mendorong tubuhnya tegak kembali, dibentuk kembali. Nah, dibentuk yang baru. Kemudian dihancurkan lagi oleh hukum alam, proses alam. Nah, dilemahkan, dipatahkan, dipecah tubuhnya, dihancur. Ya. Kemudian didorong lagi, dibentuk lagi yang baru, tumbuh lagi. Itu proses alam. Itu sebabnya tidak bisa lari. Karena proses alam. Manusia itu berdiri sendiri. Zat itu tumbuh. Manusia itu tumbuh, barang tumbuh. Kalau manusia mati, itu jatuh kepada dirinya sendiri. Berbeda dengan pohon. Kalau pohon itu mati, lapuk, ya, pohon itu jatuhnya ke tanah. Nah, menyatu dengan tanah. Nah, pohon itu lapuk, mati, tumbang, jatuh ke tanah. Ya, nah, menyatu dengan tanah. Berbeda dengan manusia. Ya, jenis manusia, zatnya itu berbeda dengan tanah. Kalau manusia mati, jatuhnya itu kepada dirinya sendiri. Artinya dia tetap hidup. Ya, apabila manusia mati, manusia jatuh kepada diri sendiri, bukan jatuh ke tanah, karena tanah berbeda dengan dirinya, zatnya itu berbeda, tidak bisa disatukan. Nah, ya, kalau manusia mati, maka dia jatuh kepada dirinya sendiri. Nah, itu artinya dia tetap hidup, tidak mati. Itu berkekalan. Ya, kalau kita berkekalan di surga, tidak apa-apa. Kekal dalam keadaan bersenang-senang, bergembira. Tapi kita kekal di neraka, dalam siksaan. Itu kan berbahaya itu. Mengerikan itu. Ya. Jadi ada dasar hukumnya. Untuk terjadinya sesuatu ada dasar hukumnya. Kenapa seseorang masuk surga, kenapa seseorang masuk neraka? Apa alat yang bisa membawanya masuk ke surga? Apa penyebab yang mendorong dirinya masuk neraka? Itu ada. Nah, mana ibadah yang berguna, mana ibadah yang tidak berguna? Itu kan dihitung. Nah, itu, ya. Sebanyak itu agama, itu berbeda-beda cara beribadahnya. Itu dikaji, diperiksa. Nah, mana ibadah yang mampu mengangkat, menegakkan, meluruskan manusia. Nah, itu, ya. Nah, jadi ibadah di dalam agama Islam, ibadah itulah yang mampu, ya, mengangkat, meluruskan, membentuk manusia. Dibandingkan ibadah-ibadah di luar agama Islam. Itu. Ya. Nah, jadi itu perhitungan berdasarkan hukum. Nah, kaji ini kalau dilihat di dalam Al-Quran tidak ada. Ya, dilihat dalam hadis tidak ada. Ya, tidak ditemukan kaji ini. Kaji ini ditemukan kalau kita memperhatikan langit dan bumi. Perhatikanlah tanda-tanda yang ada di langit dan di bumi. Pikirkan. Itu. Ya, kalau Al-Quran kita pikirkan, Al-Quran mengandung perumpamaan. Ujung-ujungnya kita menduga-duga. Tetapi kalau langit dan bumi yang kita pikirkan, langit dan bumi ini berbicara jujur. Ya, bertanya kepada gunung apa yang akan terjadi
bertanya kepada awan, air, sungai, bukit, ya, bertanya kita, maka mereka menjelaskan dengan sejujur-jujurnya. Itu. Kalau kita melihat awan, maka ya alam menerangkan hari akan hujan. Seperti itulah kira. Ya, tidak berbohong. Ya, tidak salah. Ya, jadi apa yang dijelaskan oleh alam ini tidak salahnya. Alam tak kembang jadi guru. Nah, itu. Ya. Nah, jadi kaji ini kalau dilihat ya di dalam hadis tidak ditemukan. Dilihat di dalam Al-Quran tidak ditemukan. Nah, itu. Ya. Nah, kenapa? Kalau dikaji tentu panjang jadi ini. Ya. Seperti Al-Quran. Al-Quran itu umum. Ya. Perintah yang diberikan oleh Al-Quran itu kebanyakan perintah umum. Al-Quran tidak menjelaskan aturan-aturannya, ukuran-ukurannya secara detail, terperinci, itu tidak menjelaskan. Nah, itu, ya, nah, itu deh. Kalau kita menjalankan perintah Al-Quran, karena Al-Quran bersifat umum, itu mengambang jadinya. Ya, mengambang. Ya. Nah, jadi Al-Quran yang sebenar-benarnya tidak akan menyentuh Al-Quran yang sebenar-benarnya kecuali orang suci. Ya. Al-Quran yang kita pegang ini mengandung perumpamaan, itu kulit. Yang sebenar-benarnya itu berisi aturan, ukuran untuk membentuk manusia. Ya. Dibutuhkan ukuran yang tepat, yang jelas untuk membentuk manusia. Kalau ukurannya mengambang, tidak jelas, nah, itu tidak terjadi pembentukan. Nah, tidak terjadi. Ya. Nah, tidak. Kenapa? Ya, seperti adat. Ya, aturan-aturan di dalam adat itu lebih jelas, lebih duduk perkaranya. Aturannya, ukuran-ukurannya. Atau ya, kita membutuhkan ukuran yang jelas, aturan yang jelas untuk meluruskan manusia, memperbaiki. Atau itu ditemukan di dalam adat. Nah, di dalam adat. Adat itu kan aturan khusus untuk satu daerah. Sehingga Al-Quran mengatakan, ya, nah, tiap-tiap umat itu kami berikan kitab. Nah, berbeda umatnya, tentu berbeda tempat tinggalnya, berbeda alamnya. Maka berbeda pula aturan yang diberikan kepada umat itu. Nah, itu jatuhnya adat di situ. Nah, itu, ya, aturan adat. Ukuran-ukuran yang terdapat di dalam kehidupan adat itu, ya, aturan itu lebih berfungsi dalam membentuk, meluruskan, menata kehidupan manusia. Nah, itu Al-Quran yang sebenarnya. Al-Quran yang sebenarnya itu berisi aturan, ukuran-ukuran yang tepat, yang jelas, tidak mengembang.
Ya. Jadi seperti Al-Quran itu kan berisi perumpamaan. Siapa saja yang membaca Al-Quran itu pemahamannya berbeda. Tidak ada yang sama pemahamannya. Itu kan mengambang. Padahal kita membutuhkan ukuran yang jelas, yang tepat, yang terarah untuk mendorong pertumbuhan, pembentukan jiwa raga manusia, untuk mengatur kehidupan manusia. Nah, jadi itulah yang harus kita perhatikan. Segala sesuatunya itu ada dasar hukumnya. Nah, kalau tidak ada dasar hukumnya, maka tidak akan terjadi. Jadi itulah yang harus kita perhatikan, yang harus kita pahami, yang harus kita pelajari. Bahwa segala sesuatu itu harus dengan jalannya, harus dengan ilmunya, harus dengan amalannya, tidak bisa menduga-duga. Al-Quran mengatakan, kebanyakan manusia ikut-ikutan. Nah, menduga-duga. Sesungguhnya manusia tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Nah, itu. Ya. Orang sholat, kita sholat pula. Orang beribadah, kita beribadah pula. Tidak dengan ilmu. Nah, tidak dengan ukuran. Nah, apa akibatnya? Tentu ada akibatnya. Nah, itu. Ya, akan nampak. Ya. Nah, jadi kita tentu dengan perhitungan, dengan ilmunya, ada dasar hukumnya. Ya. Kalau dasar hukum itu kuat, itu tidak bisa dibantah. Bagaimana membantahnya dasar hukumnya kuat? Ya. Bukan menduga-duga. Kalau menduga-duga itu lemah. Sudah lemah. Ya. Kalau kita membangun ajaran Islam itu dengan dasar hukum yang kuat, alasan yang kuat. Ya, membangun ajaran, membangun ibadah, itu harus ada dasar hukumnya. Ya. Seperti puasa, sebelum berpuasa Ramadan melihat bulan. Nah, ya, itu kan menjadi pertanyaan udah. Nah, bulan sudah muncul atau belum untuk menjalankan puasa Ramadan? Yang menjadi pertanyaan, ya, apakah bulan itu mempengaruhi gagal berhasilnya puasa seseorang? Itu menjadi pertanyaan. Apakah yang membuat puasa itu berhasil, yang membuat puasa itu gagal adalah bulan, yang membuat itu gagal itu berhasil puasa itu? Itu kan dihitung. Ya, dikaji. Nah, kalau tidak dikaji tentu ya bagaimana? Ya. Ya. Nah, itu dah. Nah,
kaji ini tentu harus diterima dengan pemikiran. Tidak semudah itu mengatakan kaji ini salah, kaji ini tidak benar. Ya, kalau tidak ada dasar hukumnya bagaimana? Ya, tidak semudah itu kita mengatakan ini salah. Ya. Semuanya harus ada dasar hukumnya. Dasar hukum untuk membenarkan ya, kaji ini harus ada. Dasar hukum untuk menyalahkan kaji ini harus ada. Dasar hukum harus kuat. Nah, itu. Ya. Nah, kenapa? Ya. Jadi ada sebab, ada akibat. Nah, itu deh. Ya. Nah, jadi itulah yang harus kita perhatikan. Kita pahami, kita pelajari. Ya. Kita bicarakan, kita musyawarahkan untuk mendapatkan kebenaran yang sebenarnya. Mana yang benar itu? Mana yang salah? Meluruskan itu. Hari akhirat adalah hari perhitungan. Segala sesuatu diperhitungkan sehingga kita bisa melihat yang benar, yang salah itu. Nah, itu. Mana yang benar, mana yang salah bisa dilihat. Itu di hari perhitungan. Di hari perhitungan disitulah kita menemukan jalan sebenar-benarnya jalan. Ajaran sebenar-benarnya jalan. Ajaran itu di hari perhitungan itu kita bisa melihatnya. Nah, itulah kehidupan yang sesungguhnya. Ya, kehidupan yang sebenar-benarnya. Setelah kita melihat kebenaran itu, mana yang sebenar-benarnya kebenaran. Setelah ditemukan kebenaran, maka dimulailah ya, kehidupan baru, amalan baru, dan ajaran baru. Nah, itu, ya, seperti ajaran yang dibangun oleh Rasulullah, ya, itu harus dilihat, harus dikaji, harus dipelajari, ya, kebenarannya. Dan itu akan terlihat di hari akhirat. Hari perhitungan. Yang diperhitungkan ini juga sama perhitungannya. Tidak, ya. Tidak ada perbedaan. Ya. Ini namanya kita kan berhitung. Melihat. Kemudian dimusyawarahkan. Dibicarakan. Ini itu. Ada. Ya, benar salahnya dilihat itu. Ini. Nah, jadi itulah yang harus kita perhatikan, kita pikirkan, kita pelajari sehingga menjadi jelas dan terang benderang. Demikian saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi Rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kita berikan kepada Allah Tuhan semesta alam.
Salam dan selawat kita berikan kepada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara yang saya hormati, Allah itu dijadikan pegangan bagi manusia. Allah itu adalah jalan bagi manusia. Tubuh manusia adalah tanah, zat. Awalnya tanah itu berserakan, kemudian tanah itu digumpalkan, diolah, dibentuk, ditegakkan, kemudian diukir, dipahat menjadi manusia. Seperti itulah kira-kira. Dan itu membutuhkan jalan, membutuhkan ilmu. Allah adalah jalan untuk membentuk manusia. Berpegang kepada Allah artinya berpegang kepada jalannya, ilmunya, untuk membentuk manusia, menyempurnakan penciptaan manusia sampai selesai. Jadi Allah itu tempat bergantung bagi tubuh manusia. Dengan Allah tubuh manusia disempurnakan, dipelihara. Tidak ada Tuhan selain Allah. Allah adalah sebuah jalan ilmu untuk memelihara, untuk menjaga, untuk membangun, untuk mencapai tujuan manusia. Sehingga manusia tidak bisa berlepas diri dari Allah, tidak bisa menjauh. Kebutuhan manusia terhadap Allah, kebutuhan itu dibutuhkan setiap hari. Nah, jadi manusia tanah. Tubuh manusia belum selesai pembentukannya, belum sempurna. Jiwa raga manusia belum sempurna. Jadi harus disempurnakan, dan itu membutuhkan Allah, membutuhkan jalan, membutuhkan ilmu untuk menyempurnakan jiwa raga. Jadi Allah adalah jalan untuk mencapai pembentukan manusia yang sempurna. Jadi berdasarkan hukum Allah itu pekerjaannya dua, membangun dan merusak, menghancurkan dan memperbaiki, menghidupkan, mematikan. Dua pekerjaan ini. Memelihara, menjaga, melukai, meruntuhkan. Itu dua pekerjaan itu. Karena Allah itu hukum alam. Pergerakan hukum alam itu bersifat dua, mengakibatkan dua, kerusakan dan perbaikan. Apabila hukum alam itu bekerja, tentu dia pekerjaannya itu bersifat membangun atau bersifat merusak. Itu pekerjaan alam. Sehingga jalan manusia itu ada dua, jalan kebajikan atau jalan kebatilan, dan manusia disuruh memilih
manusia disuruh memilih di antara dua, kebajikan atau kebatilan. Proses alam yang bersifat membangun itu kebajikan. Dengan proses itu manusia meluruskan diri, membentuk diri. Proses alam yang merusak itu kebatilan. Dengan proses itu manusia dihancurkan. Manusia adalah makhluk alam, di mana tubuh manusia, jiwa raga manusia itu dalam kendali hukum alam, dalam kekuasaan hukum alam. Apabila manusia terjerumus ke dalam salah satu proses alam, maka proses itu akan membawa manusia kepada kehancuran, kerusakan, atau kepada pembentukan. Itu akibat. Jadi itu hubungan manusia dengan alam. Jadi langit dan bumi jalan bagi manusia untuk membentuk dirinya, untuk memelihara dirinya, untuk menyempurnakan jiwa raga. Nah, itulah yang harus kita perhatikan untuk pada pagi hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.